Misalnya kita melihat seorang teman kita. Kita selalu bentar. Saya nggak bisa napas. Ah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman community Oke Indo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita, keinginan, dan mimpi teman-teman terwujud dengan cepat. Saat ini saya tahu apa yang sedang teman-teman kerjakan. Teman-teman saat ini sedang tersenyum, tertawa, dan mempertanyakan ngapain Mas Oke pakai pakaian seperti itu. Nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Dalam video ini saya ingin menjawab suatu pertanyaan yang datang ke inbox saya, ke WhatsApp saya. Pertanyaannya seperti ini. Mas Oke, apakah Mas Oke pernah atau sering mengalami perasaan untuk menyerah, untuk berhenti, untuk sudahlah, ngapain mencoba merubah hidup? Tentu saja, karena apa? Karena saya manusia. Saya manusia yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari cobaan. Dan di saat saya mencoba mengerjakan sesuatu dan hasil itu tidak sesuai apa yang saya inginkan, tentu saja saya selalu ingin menyerah. Dan dia bertanya lagi seperti ini, apa sebabnya kok Mas Oke ada perasaan ingin menyerah di dalam diri seseorang? Yang saya temukan seperti ini, di saat kita terlalu memperdulikan apa kata orang, di saat kita terlalu memperdulikan apa yang dikerjakan orang, di saat kita terlalu memperdulikan apa kehidupan orang lain, di saat itulah kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya kita melihat seorang teman kita, kita selalu bentar, saya nggak bisa napas. Di saat kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, tentu hasilnya akan berbeda. Di saat hasil berbeda dan kita mengerjakan hal yang sama, misalnya teman kita mengerjakan hal yang sama dan kita terlalu memperdulikan orang itu. Di saat kita melihat hasil kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sama dengan orang itu, maka di saat itulah kita akan menyerah. Apakah Mas Oke sering atau pernah mengalami seperti itu? Tentu saja. Tapi di saat saya sadar bahwa saya harus memperdulikan apa yang saya kerjakan, saya harus memperdulikan apa kehidupan saya harus memperdulikan apa pikiran saya, bodoh amat sama orang lain, di saat itulah saya tidak mempunyai kata menyerah. Karena apa? Karena saya sudah tidak memperdulikan orang lain. Orang menjahati saya, silahkan. Orang mencurangi saya, silahkan. Orang menjelekan saya, silahkan. Orang menfitnah saya, silahkan. Karena apa? Saya nggak peduli. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan, saya tidak merugikan orang lain. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan adalah untuk kehidupan saya. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan adalah untuk kepentingan saya dan orang-orang yang saya cintai. Jadi kalau ada orang yang menjelekan saya cuma bisa tersenyum. Kalau ada orang yang mencoba mencubir saya cuma tersenyum. Kalau ada orang yang memfitnah saya hanya bisa tersenyum. Karena apa? Saya sudah kebal orangnya. Jadi, buat teman-teman yang saat ini sedang dalam perjalanan berubah hidup, mulai jangan pedulikan apa kata orang. Mulai pedulikan diri kita sendiri. Mulai pedulikan apa yang kita omongkan ke diri kita sendiri. Mulai pedulikan apa yang kita pikirkan. Mulai pedulikan kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang lain seperti saya. Seperti ini, berpakaian seperti ini. Saya hanya berpakaian seperti ini, hanya ingin memberikan contoh bahwa kalau kita ingin menjadi seperti orang lain, itu tidak nyaman. Seperti saat ini, saya tidak nyaman pakai pakaian seperti ini. Saya tidak nyaman pakai dasi. Mungkin sekali-sekali oke lah kalau ada event-event yang penting. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, saya lebih nyaman pakai kaos. Karena apa? Saya nggak peduli apa kata orang. Kadang saya diundang di seminar di sini untuk berbicara kepada orang-orang yang lebih sukses dari saya. Orang-orang yang lebih kaya dari saya. Tapi saya pakai celana pendek sama kaos. Enggak pakai jas, enggak pakai kemeja, tapi saya pakai celana pendek sama kaos. Karena apa? Karena saya tidak mau merubah jati diri saya. Kalau orang ingin menilai saya dari penampilan saya, silahkan. Tapi mulailah kita belajar untuk menilai orang lain bukan dari sampulnya, bukan dari penampilannya. Seperti diri kita. Kadang kita manusia itu terlalu terobsesi oleh orang lain. Mereka mengorbankan kenyamanan. Mereka mengorbankan jati diri mereka demi kenikmatan yang sesaat. Di saat itulah kita ingin menyerah. Kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Mulai membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Mulai membandingkan hasil yang kita hasilkan dengan orang lain.
Ada seorang petani di sini. Saya selalu ngobrol kalau tiap musim panas. Saya selalu nanya, ini kenapa? Kok yang sebelah sana jagungnya pendek, kok yang sebelah sini jagungnya tinggi? Padahal kan ditanamnya sama. Petani itu bilang seperti ini ke saya. Walaupun kita menanam biji yang sama, walaupun ditanamnya bersamaan, tapi jagung itu memerlukan waktu sendiri-sendiri. Waktu jagung satu dan jagung yang kedua akan berbeda, tergantung dari akarnya itu sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau ingin menjadi jagung yang cepat tumbuh, perbaikilah akar. Kemarin live minggu kemarin saya bilang seperti ini. Hati-hati apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Alam sadar kita harus bisa memilih mana yang akan kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Hati-hati siapa yang kita ikuti. Hati-hati siapa yang kita dengarkan, termasuk diri saya. Jangan sampai belajar teman-teman ingin bahagia tapi belajar ke orang yang tidak bahagia. Belajar ingin mempunyai jodoh tapi orang itu jomblo atau hubungan mereka tidak sehat. Berhentilah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Berhentilah membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain. Dengan seperti itu kita tidak akan pernah menghadapi kata menyerah. Karena apa? Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oke? So, mudah-mudahan itu terjawab dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar Money Magnet Life Revolution di Yogyakarta. Jadi semua informasinya akan ada di bawah video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman dan mendengarkan cerita teman-teman secara langsung. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat subuh semuanya. I love you all. Peace.